Pak Munir, Iya, rame di media bahwa ada mantan guru honorer membakar sekolah. Dan Pak Munir ini ternyata orangnya ya. Membakar sekolah itu SMP Negeri 1 Ciklet, Ciklet di Kabupaten Garut. Garut. Baik. Nah sebenarnya kenapa sampai Pak Munir membakar sekolah ini? Ya, saya cuma minta perhatian dari pihak sekolah supaya merealisasikan janji-janji mereka untuk membayar piutang saya dari mereka. Jadi sekolah punya utang sama Pak Munir. Iya. Utang apa itu? Kalau sekarang mungkin disebutnya uang sertifikasi. Nah, itu Oh. belum dibayarkan semuanya. Berapa besar yang belum dibayar? Waktu itu jumlahnya sekitar 6.600.000, yang dibayarkan itu sekitar 600.000 rupiah. Oh, jadi 6 jutanya belum dibayar. Belum dibayar. Jadi yang dibakar ini apanya ini sekolah ini? Pintunya. Yang terbakar kerugian sekolah apa ini? Gara-gara dibakar sama Pak Munir. Kerugiannya mungkin Apa yang terbakar? Yang yang kasat terbakar itu pintunya, pintu ruang kelas. ruang Berapa kelas pintu? satu ruangan, pintu satu ruangan, yang keduanya ini plafon, Oh, plafon ikut terbakar. plafon satu ruangan juga. Gara-gara perbuatan Pak Munir diproses di kepolisian juga. Diproses. Kemudian Saya ditahan selama 1 minggu di sempat Polsek. ditahan 1 minggu. Di Polsek Ciklet. Oke. Nah, nanti ceritakan ya, bagaimana sampai kemudian terpikirkan, oh, kalau gitu saya bakar aja. Kesannya menarik perhatian. Iya. Tapi menarik perhatian memang nggak ada dengan cara lain. Kenapa sampai sejengkel itu Pak Munir pada sekolah? Ya, nanti ceritakan. Tapi sebelum kita lanjutkan, saya ajak Anda semua untuk menonton video yang satu ini. Beban berat seakan lepas dari pundak Munir Alamsyah. Ia terhindar dari ancaman tinggal di balik jeruji besi lebih lama. Kasusnya karena membakar ruang kelas SMP Negeri 1 Ciklet Kabupaten Garut diselesaikan dengan keadilan restoratif oleh Polres Garut. Munir melakukan pembakaran karena kesal. Honornya sebagai guru honorer tidak dibayarkan. Ia telah menagih selama 24 tahun. Bahwa berdasarkan penyampaian dari keterangan dari pihak tersangka, bahwa tersangka itu melakukan pembakaran disebabkan karena untuk gaji honorer yang dilakukan pada tahun 96 sampai 98 itu belum dilakukan pembayaran. Itu sekitar 6 juta rupiah. Mengingat yang bersangkutan pun sekarang sudah tidak memiliki pekerjaan dan dalam kondisi ekonomi yang tentunya menuntut adanya biaya hidup. Oleh karena itu, karena adanya kekesalan dalam pribadinya, sudah beberapa kali mediasi menyampaikan untuk menagih, namun belum ada realisasi, sehingga yang bersangkutan kesal dan melakukan upaya pembakaran di SMP 1 Ciklet tersebut. Selain lepas dari persoalan hukum, Munir juga mendapatkan haknya sebagai guru honorer di SMP Negeri 1 Ciklet dari tahun 96 sampai tahun 98. Ia mendapat honor sebesar 6 juta rupiah. Saya bayarkan secara lunas, mudah-mudahan bermanfaat. KKS Munir menyesali perbuatannya dan telah mendapatkan haknya. Ia ingin hidup tentram di desa, menekuni profesinya sebagai tukang cukur. Pak Munir, kenapa sampai begitu kesalnya? Emang selama ini waktu nagih-nagih itu nggak ada respon atau bagaimana? Ada respon. Responnya apa Jadi dari sekolah? perjanjian sebelumnya ketika saya mengajar itu, uang itu ditahan dulu katanya, nanti diambil dividennya. Berapa lama sebenarnya Anda berjuang untuk mendapatkan honor sisa yang 6 juta itu? Ya dari 1968 hingga sekarang ini. Kemarin 1998 sampai sampai 2021 kemarin. Iya, 24 tahunan. 2020 ya? 2022 Januari.
Berapa tahun ya? 24. 24 tahun. 24 tahun. Iya. Memperjuangkan 6 juta itu 24 tahun. Iya. Kenapa Pak Munir masih kuat 24 tahun memperjuangkan? Nggak melupakan aja daripada capek, bola-balik, emosi, dan seterusnya. Kenapa waktu itu bilang, sudahlah masa bodoh? Ya karena ada janji dari pihak sekolah Oh, bahwa itu akan Katanya tetap diberikan. akan diberikan suatu waktu. Hari itu di mana Pak Munir membakar sekolah, atau membakar kelas lah tepatnya ya. Memang dari rumah niatnya mau bakar. Iya, Pak. Apa yang mau dibakar hari itu sebenarnya dalam pikiran Pak Munir? Cuma pintunya saja, Pak. Oh, jadi memang bukan mau bakar sekolahnya tapi pintunya. Jadi dari rumah Bawa bensin bensin, sebanyak Stok, itu Pak. 5.000 lah, 5.000 rupiah. oh beli dulu Beli bensin, bensin 5.000 rupiah. bawa korek api. Korek api dan spuyer, Oh, oke. Semprotan. semprotan. Nah, emang hari itu jam berapa? Hari itu emang nggak ada orang yang Hari- mencegah atau orang yang tahu? Hari Jumat, kira-kira jam 11 pas masyarakat mau Jumatan. Nggak ada yang tahu waktu itu atau nggak ada yang mencegah? Yang tahu mungkin ada, Pak. Cuma tidak bisa mencegah. Oke. Maka dibakarlah atau terbakarlah Nah, itu. Kemudian diproses polisi, sempat ditahan selama 1 minggu. 1 minggu di Polsek. Nah, sekarang ke Pak Irwan ya untuk melengkapi ya. Posisi Anda pada saat mendampingi atau dalam kasus ini apa? Pada saat itu saya kan di rumah lagi sakit ya. Tiba-tiba ada rekan saya juga di LBH Laskar Garut. Nah, kebetulan saya itu direktur LBH Laskar Garut. Oke. Nah, ada dari wakil direktur Bang Muhlis Nugraha ngabari ke saya, ini ada kasus di kampung halaman kita katanya. Oke. Siapa? Kasus apa? Pembakaran sekolah. Namanya Kang Munir katanya. Gimana, mau nggak? Karena ini kan pendampingannya tuh pro bono katanya. Nggak apa-apa. Dalam kasus Pak Munir ini apa yang membuat Anda tergerak untuk membantu? Ini Jadi- kan ini pelaku pelanggaran hukum ini membakar sekolah. Jadi melihat dari sisi hukumnya itu, pada saat itu kan saya itu merasa terpanggil ya, empatinya itu. Permasalahannya saya tanya dulu ke rekan saya itu. Itu kan tuntutannya hak katanya. Karena selama 24 tahun itu, dan termasuk saya juga kan sebetulnya, Bang Andi, saya itu alumni SMP Ciklet juga saya itu. Angkatan 96, cuma Sempat ketemu Pak Guru? tidak. Oh. Soalnya pada saat tahun 1996 itu saya keluar, beliau masuk Oh, direkrut baru ngajar. Jadi mungkin nggak sebagai sempat guru honorer. diajar atau melihat Pak Guru Belum. Munir ya? Iya, belum. Anda udah keburu Udah keluar. selesai ya? Ya, ya. Apa saja proses yang Anda lalui ketika memperjuangkan agar kasus Pak Munir ini bisa dilakukan dengan pendekatan restoratif Restoratif justice ini? Apa langkah pertama yang Anda lakukan? Dalam penyelesaian restoratif justice itu sendiri, kami pendekatan terutama dari pihak korban sendiri, dari pihak sekolah SPN 1 Ciklet melalui Pak Kepala Sekolahnya. Alhamdulillah pada tanggal 26 Januari dari Porkopim Camkum mendukung. Kami mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat, tokoh adat, bahkan budayawan, dan saya sebelumnya banyak terima kasih juga dari pihak Kapolres Garut melalui AKBP Wirdanto Hadi Caksono. Beliau sangat merespon ketika ada pertanyaan, silahkan pihak pengacara yang mendampingi pelaku, klien kami, untuk melakukan musyawarah. Ya dibuatkanlah Bang Andi pada saat itu berita acara musyawarah langsung dibuatkan dan sampai ditandatangani dari mulai pihak pelaku sendiri, klien prinsipal kami, dari pihak kepala sekolah, kepala desa, melibatkan RW-nya juga, melibatkan kepala UPT yang mewakili kepala dinas pendidikan pada saat itu di Kecamatan Ciklet. Nah, sampai terjadilah kesepakatan bahwa tidak akan ada tuntutan. Karena ini kan yang tadi disampaikan oleh prinsipal juga, Kang Munir sendiri, bahwa cuma daun pintu. Saya juga lihat langsung ke lokasi, ada 3 lembar daun pintu dan beberapa berkas arsip soal-soal dari Data sekolah. murid ya? Iya, data murid, betul. Dan ada Bang Andi. CPU komputer kalau Ada, nggak salah juga ada yang betul. terbakar ya? Ada CPU monitornya, Oh, monitornya. monitornya yang saya lihat, monitornya ketika yang saya cek di lokasi itu. Tapi artinya dianggap nilainya tidak
terlalu besar, tidak melampaui 2,5 juta tadi. Tidak lah, tidak sampai seperti itu. Ancaman hukumannya juga tidak lebih dari 5 tahun. Nah, kebetulan masalah ancaman memang dari masalah pembakaran ini kan 184 itu 12 tahun ya. Oh, gitu. 12 Berarti tahun. 12 tahun 12 tahun melampaui gitu. dari Ya, 12 tahun. Oke. Tapi kok bisa? Kan harusnya di bawah 5 tahun. Nah, itu kan ada kesepakatan. Yang pertama kan ada penerapan restoratif justice ini yang menekankan ada kesepakatan dari pihak korban itu sendiri terhadap pelaku tidak akan menuntut apa-apa gitu. Oke, dari sekolah Dan akhirnya dimaafkan ya. Ya, betul. Tertuang dalam berita acara yang kami sepakati, yang ditandatangani dari mulai pihak pelaku dan para tokoh-tokoh. Dan baru setempat. pertama kali dilakukan Nah, ya. itu kebetulan kan dia prinsip kami itu bukan seorang residivis gitu ya, baru pertama kali ini gitu. Jadi unsur-unsur itu ya membuat Ya, Anda yang yakin unsur-unsur itu yang terpenuhi oleh pihak klien kami. akhirnya damai. Damai, alhamdulillah. Dan yang menarik juga akhirnya honor 6 juta itu dibayarkan setelah iya. membakar pintu kelas. Ya. Tapi ini jangan sampai ditiru oleh guru-guru yang lain yang honornya belum dibayarkan.